سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى. How are you, man? Fine. You are man, but you not man. Is it true? Huh? And how are you, the woman? Fine. You are woman, but you man. Paham nggak maksudnya itu? You are man, but you not man. Nih yang laki-laki. Kalian laki-laki tapi kalian tidak man, karena yang man itu yang cewek, ya kan? Jadi yang woman, you are woman but you man. Kalian perempuan dan memang kalian man memang. Man yang pertama artinya laki-laki, man yang kedua artinya height. Jadi I'm a man but I'm not man. Jadi saya laki-laki tapi saya tidak head. Itu maksudnya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam keadaan sekarang ini disebut dengan new normal ya. New normal. Kalau orang jatuh ke depan itu namanya nyusur. Ya, kalau jatuh ke got namanya nyunsap. Kalau orang landean, orang torean tuh jauh itu taruh tembakau di mulutnya namanya nyusut. Ya. Bahasa Inggris ini memang bahasa buat-buatannya. Sering digunakan oleh orang tua kita zaman dahulu. Tidak sadar, anak kecil lagi digendong, nyusu namanya itu. Ya. Anak kecil yang umurnya belum 2 tahun itu digendong ibunya, itu bahasa Inggris nyusu. Bahasa Inggrisnya buku book. Kalau buku yang kita jadikan lauk itu namanya serbuk. Ya atau bersalah ya? Benar kan? Serbuk. Kalau buku yang kita taruh di pinggang kitanya sabuk. Ya kan bahasa Inggris itu. Kalau buku yang ditaruh di tengah-tengah kampung itu namanya gubuk. Kalau buku yang jatuh ya book kedebuk. Selesai. Ya, alhamdulillah wa syukrulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tanamkan syukur itu pada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita, apalagi kalian sebagai penuntut. Memang ilmu salahnya apa kalian tuntut? Ilmu salah apa kalian tuntut? Kalian ini kan penuntut ilmu. Jadi ilmu itu salah apa sehingga kalian tuntut dia? Para pencari ilmu ya. Jadi bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Kadang orang syukur kita ini kita harus benar-benar syukuri. Yang pertama itu kita punya iman ya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah Subhanahu wa taala itu akan berikan dunia ini kepada orang yang ia cinta maupun yang ia benci.
Jadi orang yang dibenci Allah maupun yang dicintai Allah, dunia ini dikasih. Kita buktikan di dunia ini mana yang lebih kaya, orang kafir atau orang muslim? Orang kafir. Makanya kadang orang tua kita berpikirnya gini, kenapa saya yang muslim, yang rajin sholat, ya, yang pacu ibadah, tapi kenapa rezeki saya maret? Rizki saya itu susah, atau badan saya nggak sehat. Kenapa mereka yang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, ataukah dia itu malas beribadah, rajin maksiat, tapi kenapa rizkinya lancar, badannya juga sehat misalnya? Jadi rizki atau sehat itu adalah dunia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan dunia itu liman yuhib waliman la yuhib. Allah akan berikan dunia itu kepada orang yang dicintai maupun yang dibenci oleh Allah, dikasih dia. Maka tidak usah kita bingung. Kita misalnya, saya kan udah rajin sekolah, saya sudah rajin ibadah, saya sudah begini, tapi kenapa rezeki saya masih begini? Saya udah rajin berdoa, saya sudah pacu mengajahang, tapi kenapa jodoh saya belum datang? Misalnya, itu dunia itu. Itu dunia, Allah akan berikan dunia ini sekali lagi kata Nabi SAW kepada yang ia cinta maupun yang ia benci. Jadi tidak boleh kita mengatakan kenapa saya yang rajin ini, kenapa saya yang pacu ini, rezeki saya kurang atau sehat saya kurang. Kembalikan kepada hadis yang tadi bahwa Allah akan berikan dunia ini untuk siapa? Orang yang dibenci maupun orang yang dicintai. Ya. Tapi wa annallaha yu'til imana liman yuhib. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan iman itu hanya kepada orang yang ia cintai. Sambungannya. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan iman itu hanya kepada orang yang ia cintai saja. Jadi Allah tak akan berikan iman itu kepada orang yang ia benci. Dan Allah benci. Oleh karena itu, ini wajib kita syukuri benar-benar. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita semuanya dalam keadaan beriman. Yang itu artinya mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa buktinya? Sabda Nabi ini. Buktinya adalah pamannya Nabi SAW, Sayyidina Abu Talib. Abu Talib radhiyallahu anhu. Abu Talib itu meninggal dunia dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Padahal dia adalah manusia yang paling dicintai oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika dia meninggal dunia, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menangis, sedih. Kenapa paman yang begitu beliau cintai tidak mau menerima Islam, tidak mau menerima iman itu? Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau hai Muhammad tak bisa memberikan hidayah, tidak bisa memberikan iman itu kepada orang yang kau cintai sekalipun, karena sungguhnya Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita semuanya dalam keadaan beriman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semuanya nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Mau dapat syafaat dari Nabi?
Mau dapat syafaat dari Nabi? Syafaat Nabi adalah lil ma'asi, bagi orang-orang yang melakukan maksiat. Syafaat Nabi adalah bagi siapa-siapa yang melakukan maksiat. Nah, kalian kalau mau syafaat Nabi ya bermaksiat sajalah. Maksiat. Ya, kalau dapat nanti syafaatnya Nabi SAW. Ya, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya, tapi bukan syafaat yang ma'asi. Mudah-mudahan kita mendapatkan dengan solawat kita, dengan cinta kita pada Nabi SAW, surga kita dekat dengan baginda Nabi SAW. Karena kita nanti kan terbagi 3 tuh. Umat manusia nanti di akhirat itu kan terbagi 3. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Ada 3 manusia nanti, pembagian manusia nanti di hari akhirat. Yang pertama adalah ada namanya faminhum zalimun li nafsihi, orang yang menzalimi dirinya sendiri. Orang yang menzalimi dirinya sendiri. Orang yang apa? Menzalimi dirinya sendiri. Apa artinya menzalimi diri sendiri? Yaitu orang-orang yang banyak melaksanakan dosa. Orang-orang yang banyak melaksanakan dosa itu disebut dengan lagi menzalimi diri sendiri. Ya. Kau ambil silet misalnya, kemudian kau siletin tanganmu, sakit nggak? Sakit, ya kan? Itu menzalimi diri sendiri. Orang melaksanakan maksiat di atas dunia ini, pada hakikatnya dia sedang menzalimi diri sendiri. Kenapa? Karena nanti di akhirat dia akan masuk neraka dengan sebab dia melaksanakan dosa. Makanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dia disebut dengan zalimun li nafsihi, menzalimi diri sendiri. Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasid. Kemudian yang kedua ada orang namanya muqtasid. Muqtasid pertengahan. Muqtasid artinya pertengahan, yang menjauhkan dirinya daripada hal-hal yang diharamkan. Menjauhkan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Itu disebut dengan muqtasid. Ya. Kemudian yang ketiga ada namanya sabiqun bil khairat. Ada yang ketiga namanya apa? Sabiqun bil khairat. Siapa yang sabiqun bil khairat? Itu orang-orang yang menjauhkan diri daripada yang haram, bahkan menjauhkan diri daripada hal-hal yang mubah, yang boleh. Itu lebih tinggi, itu paling tinggi derajatnya itu. Jadi kalau yang pertama zalimun li nafsi, itu yang mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua muqtasid, itu yang menjauhkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ada namanya sabiqun bil khairat, itu yang menjauhkan diri dari larangan Allah plus dari yang dibolehkan. Yang dibolehkan saja dia tinggalkan. Tinggi. Yang pertama itu zalimun li nafsih, itu orang-orang Islam yang kebanyakan dosanya. Maka besok ketika dia diazab, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, hisabnya lama, ujung-ujungnya masuk neraka karena pahalanya dikit, lebih banyak dosanya. Hisabnya lama, ya, dan masuk neraka. Itu yang zalimun li nafsih. Hisabnya lama, sekali lagi, hisabnya lama, kemudian dia masuk neraka. Kemudian yang kedua apa namanya? Muqtasid. Yang muqtasid ini hisabnya ringan, masuk surga. Hisabnya ringan dan dia masuk surga.
Kemudian yang ketiga apa? Sabiqun bil khairat, ini yang tanpa hisab langsung masuk surga. Ini yang tanpa hisab langsung masuk surga. Nah, kalian maunya yang di mana besok? Mau yang pertama atau yang kedua ataukah yang ketiga? Yang ketiga. Alhamdulillah, sama, saya juga mau. Ya, yang ketiga itu yang paling luar biasa, dan itulah doa guru besar kita Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Mudah-mudahan kita sebagai warga Nahdlatul Wathon itu masuk surga bi ghairi hisab. Apa itu maksudnya bi ghairi hisab? Kalian atau kita itu harus mampu menjadi yang nomor 3, yaitu yang sabiqun bil khairat, yaitu yang meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah, bahkan yang boleh saja itu kita tinggalkan, ya, yang boleh saja ditinggalkan. Makanya Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu dalam manaqib beliau tak pernah tidur di atas ranjang selama 2 tahun ketika beliau belajar. Padahal tidur itu kan boleh, tapi beliau meninggalkan itu. Ya, menikah juga boleh, tapi beliau meninggalkan itu karena imannya pada Allah Subhanahu wa taala, pinginnya untuk belajar terus. Nah, itu orang-orang yang pembagian manusia besok di padang mahsyar. Nah, orang yang mendapat syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama tadi itu. Orang yang tadinya masuk neraka dulu tapi hisabnya udah lama masuk neraka, tapi karena mendapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun bisa masuk surga. Nah, jadi yang penting kita cinta pada Nabi, banyak baca sholawat, ya mudah-mudahan kita bisa masuk. Kalau enggak yang nomor 3 ya nomor 2 lah. Yang penting jangan masuk yang nomor 1 saja, karena hisabnya lama, kita masuk neraka. Kalaupun dapat syafaat dari Nabi SAW, kalau enggak dapat syafaat bagaimana? Kita mau minta bantuan kepada siapa? Oleh karena itu, tidak ada salahnya bagi kita untuk terus-menerus membaca sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak salat. Puasa Allah perintahkan kita untuk puasa, Allah enggak puasa. Zakat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak berzakat. Tapi sholawat diperintahkan oleh Allah, kita diperintahkan untuk bersolawat, maka Allah pun melaksanakan sholawat itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Makanya inilah keagungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap di dalam keadaan cinta kepada beliau. Jangan sampai kita itu jauh daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbanyak baca sholawat. Kalau ingin kepala kita itu menjadi cerdas, itu banyakin sholawat. Banyak-banyak baca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ilmu yustadrak, kadang-kadang ilmu itu bisa didapatkan. Ada namanya ilmu ladunni. Ilmu istidrak. Ilmu itu bisa didapatkan. Didapatkan dengan apa? Didapatkan dengan wirid, juga dengan belajar. Jadi kita sebagai penuntut ilmu itu harus ada wiridnya. Gak boleh gak ada wirid. Apa maksudnya wirid? Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, misalnya wirid kita sholawat. Sehari itu kita bacanya 1000 misalnya. Atau wirid kita adalah membaca sholawat sehari semalam itu 500 misalnya. Itu harus ada itu. Supaya apa? Itu jadi olinya ilmu kita. Jadi olinya supaya kita cepat paham di dalam ilmu. Baik, anak-anakku semuanya. Belum punya kitab ya kalian? Belum belum difotokopikan? Hah? Belum, nah nantilah difotokopikan. Kita baca hadis yang pertama, al-hadisul awwalu, hadis yang pertama. Masuk kepada materi kalian. Jadi hadis itu ketika kalian baca hadis, ya, kalian baca hadis itu terdiri daripada 3 komponen.
Yang pertama ada namanya sanad, yang kedua ada namanya matan, yang ketiga ada namanya rawi. Sekali lagi, ketika kita membaca hadis, yang pertama ada namanya sanad, yang kedua ada namanya matan, dan yang ketiga ada namanya rawi. Nah, itu hadis paling kurangnya itu 3 komponen itu harus ada. Jadi yang pertama apa namanya? Sanad. Sanad itu apa maksudnya sanad? Orang yang apa? Orang yang kebeleun ya deg-dengan. Apa itu sanad? Mama. Sanad adalah ya, momot. Sanad artinya orang yang menyampaikan hadis. Jadi siapa yang mendengarnya dulu? Siapa yang mendengarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu. Misal contoh ini hadis yang pertama, An Utsmana radhiyallahu anhu. An Utsmana radhiyallahu anhu. Jadi kata An Utsmana radhiyallahu anhu ini namanya sanad. Berarti hadis ini pernah didengar oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, didengar oleh siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan menyampaikan kepada sahabat sampai kepada terakhir siapa nanti ini. Siapa yang merawinya, ini namanya sanadnya bersambung sampai kepada siapa? Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini paling konteknya ini. Tapi kalau kalian baca nanti kitab Bukhari, kalian baca kitab Muslim, itu belum sampai ke matannya, itu kita harus baca sanadnya dulu. Lebih panjang sanad daripada matannya. An baru matannya. Ya. An dari sini dari ini an Utsman radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sanad. Makanya hadis ini merupakan penjelas bagi Al-Qur'an, ya. Menjadi penjelas daripada Al-Qur'an. Kemudian yang kedua apa? Setelah sanad ada namanya matan. Nah, kalau matan itu apa? Matan itu adalah isi apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi isi yang diucapkan atau apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir ada namanya rawi. Nah, rawi itu adalah perawinya. Siapa yang merawikannya? Misalnya Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Imam Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lain-lainnya. Ya. Nah, itu komponen hadis. Nah, itu jadi ketika kita membaca hadis, kita harus pahami dulu ilmunya. Baik. Kita masuk al-hadisul awal. Hadis yang pertama daripada 40 hadis karangan guru kita Al-Imam Abdullah Al-Lahaji rahimahullahu taala. An Utsman radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita baca sekali lagi. An Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Hafal? An Utsman radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Coba hamama 1 2 3.
Rasulullah. Nina. Ladies. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya. Alhamdulillah, hafal kan? Hafal satu hadis, apalah. Makanya ketika nanti mudah-mudahan bisa tamat, kita istiqomah, kalian tamat, kalian hafal. Walaupun tidak punya kitab, kalian bisa tulis sendiri, ya kan? Malahan kalau kita punya kitab, nanti malas dihafal. Tapi kalau kalian tidak punya kitab, semangat kalian untuk menghafal. Ya, hafalkan. Apalah? Hafal mana, Mama? Ada yang hafal? Coba nganjang. Berdiri satu yang hafal. Nganjang, saya. Hah? Mana akan dibani? Satu berdiri, coba. 1, 2, 3. Inilah, you are man but you not man. Laki-laki tapi tak sempurna. Nih coba yang perempuan, ada yang berdiri, berani? Nganjang. 1, 2, 3. Insyaallah. Padahal saya punya rencana, kalau ada yang berani berdiri, saya kasih hadiah 100.000 padahal. Masya Allah. Kalau sekarang udah lolos ya. Berdiri baca 100.000 tadi. Saya udah kepikiran. Cuma nggak ada yang mau. Sekarang udah sabaqa ukasa. Udah terdahulu. Jadi nggak bisa lagi ya. Padahal udah banyak yang hafal tapi malu-malu ya. Ya kan? Ya malu-malu akhirnya ya. Tak dapat apa-apa. Jadi an Utsman radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Apa artinya radhiyallahu anhu? Semoga Allah meridhoinya. Semoga Allah meridhoinya. Tapi Allah sudah ridho. Ya. Ini adalah bentuk ketawaduan kita kepada beliau, kita doakan. Sayyidina Utsman itu sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak doakan. Sahabat Nabi SAW, Sayyidina Utsman bin Affan atau sahabat-sahabat yang lain, walaupun kita tidak doakan, mereka itu sudah diridhoi. Ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu seperti bintang-bintang, kata Nabi SAW, dengan siapapun kau ikut kau akan mendapatkan hidayah. Apalagi Sayyidina Utsman bin Affan. Siapa Sayyidina Utsman bin Affan? Kenal? Siapa Sayyidina Utsman bin Affan? Nih, yang cewek. Siapa Sayyidina Utsman bin Affan? Hah? Apa? Siapa? Sahabat Nabi SAW. Oke. Siapa Utsman bin Affan? Khalifah Ar-Rasyidin. Siapa Utsman bin Affan? Hah? Sahabat Nabi sudah. Khalifah Ar-Rasyidin sudah. Siapa Utsman bin Affan? Menantunya Rasulullah SAW. Saya apa Sayyidina Utsman bin Affan? Hah? Manusia? Insyaallah. Benar juga itu, benar. Ya. Bukan malaikat ya kan? Nah, 100. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi SAW. Sayyidina Utsman bin Affan adalah menantunya Nabi SAW. Malahan beliau menikah dengan 2 putrinya Nabi SAW. Maka gelarnya adalah Zinnurain. Siapa 2 putri Nabi yang pernah dinikahi oleh Sayyidina Utsman? Sangat kencang. Ummi Kalsum, Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Itu 2 putri Nabi yang pernah dinikahi oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Gelar beliau siapa? Zinnurain, orang yang mempunyai 2 cahaya, karena pernah menikah dengan 2 putrinya Nabi SAW.
pada perang Tabuk. Pada perang apa? Perang Tabuk. Saling pukul, itu namanya Tabuk. Ya, buku yang saling pukul itu namanya apa? Tabuk. Jadi perang Tabuk, Sayyidina Utsman bin Affan datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang dengan apa? Datang membawa 1000 ekor unta. 1000 ekor unta bersama semua perlengkapannya. Jadi dari airnya, dari pedangnya, dari tombaknya, semua yang 1000 ekor unta itu sudah disiapkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, diserahkan kepada Rasulullah untuk dipakai berjuang. Bukan hanya itu, beliau juga memberikan alfa dinarin, 1000 dinar uang untuk bekal para tentara yang berperang di perang Tabuk. Itu siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Makanya Nabi SAW ketika menerima impak daripada Sayyidina Utsman bin Affan, apa kata Nabi? Ma darra Utsmanu ba'dal yaumi ma fa'ala. Ma darra Utsmanu ma fa'ala ba'dal yaum. Itu kata Nabi SAW. Tidak akan mudarat apapun yang dikerjakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan setelah hari ini. Jaminan dari Nabi SAW kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi walaupun apapun yang mau dikerjakan oleh Sayyidina Utsman, itu bebas dia kalau bahasanya. Tapi Sayyidina Utsman bin Affan adalah makanya manusia yang luar biasa sekali. Ya. Makanya beliau termasuk asyaratul mubasysyaratu bil jannah. Salah satu orang yang sudah pasti surganya. Sayyidina Utsman bin Affan. Salah satu sahabat yang surganya sudah apa? Sudah terjamin sejak dia masih di atas dunia. Terjamin surganya. Siapa dia? Utsman bin Affan. Kenapa? Karena beliau ini adalah orang yang paling banyak mengeluarkan harta bendanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Khalifah yang keberapa dia? Khalifah yang ketiga. Nah, beliau meriwayatkan hadis dari pernah beliau mendengar Nabi SAW bersabda, Sayyidina Utsman bin Affan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW berkata, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Rawahul Bukhari. Saya ulangi, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengarkan, masukkan dalam hati kita itu. Ya. Apa kata Nabi? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Apabila sudah bisa. Belajar Al-Qur'an kalian di sini? Belajar. Ini kan belajar hadis. Ya, belajar. Belajar hadis, belajar nahwu, belajar fikih, itu namanya belajar Al-Qur'an juga itu. Jadi bukan hanya Al-Qur'an itu kita baca doang namanya belajar, tidak. Tapi kalian membaca hadis, kalian membaca fikih, kalian membaca kitab tafsir dan yang lain-lainnya, itu juga namanya sedang mempelajari Al-Qur'an. Nah, kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Karena susah kalau tidak bisa baca Al-Qur'an, Masya Allah. La taj'alu buyutakum maqabira, kata Nabi SAW, jangan jadikan jangan jadikan rumah kalian jadi kuburan. Rumah yang kuburan adalah rumah yang tak pernah dibacakan Al-Qur'an. Makanya kita belajar dulu baca Al-Qur'an. Jangan nanti salah baca. Ya, jangan salah baca, terutama yang dibaca adalah yang perlu diperbaiki itu yang huruf-huruf yang patah-patah itu. Misalnya alif lam mim,
Alif lam ra nun kaf ha ya ain sad ha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ular, alif lam ra. Itu dia baca ular. Suaranya bagus, tapi karena Anda pernah belajar Al-Qur'an, yang alif lam ra dia baca apa? Ular. Jamaahnya bilang, salah itu, alur katanya. Salah semua. Nah, itu tidak pernah belajar Al-Quran. Itu harus kita pelajari itu sedikit-sedikit itu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hama. Itu pernah saya dengar itu. Saya ke Sulawesi Tenggara dulu 2008. Safari Ramadan. Jadi saya lagi di rumah warga, kemudian tadarusan di masjid. Wah, suaranya bagus pas gilirannya. Lebih bagus daripada suara saya yang tadi itu. Ya. Pas hak mim, Masya Allah dia baca, saya kira ini bagus dah nih. Ya, ujung-ujungnya hama. Saya bilang semprot aja kalau hama ya kan. Hama bukan hama bawang dan sune. Hama apa? Itu bacaannya adalah ha mim. Itu yang benar. Ya. Alif lam mim itu yang benar. Nun itu yang benar. Jangan baca nah. Insyaallah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Terus Anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Terus wa innaka la'ala hulukin azim. Terus ayat terakhir amma yatasaalun allazi hum fihi mukhtalifun summa kalla saya'lamun wal jibala autada innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Fakku raqabah. Ya, alhamdulillah. Nah, ini baca Al-Quran, kita itu harus belajar membacanya, apalagi dengan suara yang bagus kita membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab suci Al-Quran, maka baginya hasanatun, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Yang satu itu dihitung 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu huruf berarti kalian dapat berapa? 10 kebaikan, satu huruf doang. Makanya jangan pelit baca Al-Qur'an. Teman kalian lagi baca Yasin, jangan yang pegang mic doang baca Yasin. Pelit namanya itu. Padahal setiap satu huruf itu kalian akan dapatkan 10 kebaikan. Yasin berapa hurufnya? Berapa itu? 2. Ya dan sin. Berarti sudah berapa? 20 kebaikan kau dapatkan. Makanya jangan malas. Ya, jangan abot, nyerimut bibir kita ini ketika membaca Al-Qur'an.